Salam ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Bernika Sarideo, AMDGZ. Saya berasal dari Puskesmas Medan Johor. Saya merupakan angkatan ke-15, nomor urut 26, golongan 2C. Saya sendiri merupakan ahli gizi. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah orientasi pelayanan dengan pengampu materi kami Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. 1. Pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata kunci dari berorientasi pelayanan ialah yang pertama, responsivitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah kepuasan. 3 unsur berorientasi pelayanan. Yang pertama, pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, pelanggan atau penerima layanan, yakni seperti masyarakat, publik, atau sektor privat. Dan yang ketiga adalah, unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan. Prinsip pelayanan publik adalah yang pertama partisipatif, yakni pemerintah perlu melibatkan masyarakat. Yang kedua transparan, pemerintah menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui segala hal yang terkait pelayanan publik. Yang ketiga responsif, pemerintah wajib mendengar tuntutan kebutuhan warga. Yang keempat tidak diskriminatif atau tidak membedakan identitas warga. Kemudian mudah dan murah, mudah dipenuhi masyarakat dan tidak mencari keuntungan. Dan yang keenam adalah efektif dan efisien, mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, prinsip lainnya adalah aksesibel, harus dapat dijangkau oleh warga negara. Kemudian akuntabel atau pelayan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah berkeadilan, pelayan publik haruslah adil bagi seluruh warga. Menurut Jamaluddin, budaya pelayanan yang baik dengan mekanisme seperti berikut. Yang pertama adalah budaya pelayanan akan berjalan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Kemudian yang kedua, budaya pelayanan yang baik adalah memberikan pelayanan prima, yakni dengan memenuhi kebutuhan dasar pengguna, memenuhi harapan pengguna, dan menggerakkan apa yang lebih dari yang diharapkan. Dan yang ketiga, pemberian pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik berkualitas. Elemen pertama adalah komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana. Dan yang terakhir, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. ASN sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik profesional. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayan publik, termasuk ASN.
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perilaku-perilaku tersebut adalah yang pertama, adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, cermat. Yang ketiga, santun dan ramah. Yang keempat, tegas, andal dan tidak memberi putusan berlarut-larut. Kelima, profesional. Keenam, tidak mempersulit. Ketujuh, patuh pada perintah atasan. Kedelapan, menjunjung tinggi nilai akuntabilitas. Yang kesembilan, tidak membocorkan informasi. Yang kesepuluh, terbuka dan mengambil langkah tepat. 11, tidak menyalahkan sarana dan prasarana. Dan yang ke-12, tidak memberikan informasi salah. Selanjutnya, tidak menyalahkan informasi. Kemudian yang ke-14, sesuai dengan kepantasan. Dan yang ke-15, tidak menyimpang dari prosedur. Nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam masing-masing nilai. Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku. Dan yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Kemudian kita akan membahas mengenai berorientasi pelayanan. Pedoman ASN dalam melaksanakan berorientasi pelayanan adalah yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kita akan membahasnya satu persatu. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memahami ada artinya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat putusan berdasarkan prinsip keahlian, dan yang terakhir menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Kemudian, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pengertiannya adalah seperti berikut. Yang pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Artinya mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta berpenampilan rapi. Melayani dengan cepat dan tepat, melayani dengan memberi kemudahan untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan prima. Kalimat afirmasi dari berorientasi pelayan ini adalah, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kesimpulan dari berorientasi pelayanan ini adalah, yang pertama, berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, kata kuncinya ialah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Dan yang ketiga, panduannya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dan yang keempat, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Terima kasih. Mari kita simak contoh berorientasi pelayanan dalam bidang gizi. Silakan Ibu, silakan duduk Bu. Baik Bu, nama anak Ibu Rafata Ibu ya. Usianya sudah 2 tahun. Kalau boleh tahu nama Ibu sendiri siapa Ibu? Nama saya Rasmi. Ibu tinggal di mana sebelumnya Ibu? Jalan Eka Rasmi nomor 5.
Nah ibu, di sini kan memang menurut berat badan dan tinggi badan anak ibu memang sudah termasuk dalam gizi kurang. Dan karena itu perlu makanan gizi yang seimbang. Ini saya bagikan leaflet gizi seimbang ya Bu. Saya akan jelaskan sedikit, nanti leafletnya ibu bisa bawa pulang ya Bu. Di sini apa saja kandungan gizi seimbang? Ada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin dan mineral. Karena itu untuk bisa memenuhi gizi yang seimbang, semuanya ini harus terpenuhi ibu ya. Ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Ibu ya, ibu bisa bawa pulang. Terus ibu untuk ininya konsultasi nanti ibu bisa bawa anak ibu sendiri ke sini ya bu ya. Nanti kita akan konsultasi lagi melihat bagaimana berat badan dan tinggi anak ibu. Terima kasih bu, hati-hati bu ya. Ibu. Seorang ahli gizi juga melakukan perbaikan tiada henti, yakni dengan terus mengembangkan pengetahuan melalui pendidikan maupun juga pelatihan. Seorang ahli gizi yang berorientasi pada pelayanan adalah ahli gizi yang mempertanggungjawabkan kinerjanya pada publik, yakni seperti contohnya melaporkan gizi balita di aplikasi EPPGM.